Perkara yang mana yang SP2, yang P21? Roy Suryo karena dia merasa satu tidak akan ditahan, kedua juga P21-nya juga tidak pantas untuk karena banyak kejanggalan. Ya, perkaranya Roy Suryo ini P21. Ya, jadi memang kemungkinan besar P21 ya. Jadi tinggal prosesnya aja. Nah, cuman kan P21 ini kan berkas dianggap lengkap. Ya, cuman kadang-kadang ada yang diumumkan, ada yang kemudian hanya diberitahu kepada si siapa, si pelakunya, eh, tersangkanya, udah berkas P21 siap penghadapan tahap 2. Yang tahu itu adalah penyidik sama jaksa. Apakah penyidik atau jaksa kemudian akan me, memberitakan ini atau mengekspos atau tidak, kita belum tahu. Tapi kalau bicara P21 ya kemungkinan besar P21 gitu. Tapi kan dia Rojunya juga kemana tidak punya hak untuk Polda mengatakan bahwa itu P21 karena kewenangan oleh kejaksaan. Iya, yang punya hak memang kejaksaan untuk menyatakan berkas dinyatakan lengkap. Tapi ketika jaksa menyatakan berkas dinyatakan lengkap P21, itu jaksa memberitahu kepada pihak kepolisian berkas lengkap, silakan Anda penyidik Polda untuk tahap kedua membawa tersangka dan barang bukti secara lengkap fisiknya dihadapkan kepada jaksa gitu. Biasanya begitu. Jadi nanti tahap 2 yang penting setelah P21 kan, setelah berkas lengkap nanti tahap 2 gitu. Tapi asumsi indikasinya kalau sudah bilang tidak pas atau tidak untuk ditahan itu. Nah, kalau ditahan apa tidak tergantung penilaian dari jaksa, tim jaksa yang menilai ini gitu. Kalau di kepolisian kan memang tidak ditahan kan. Nah, ketika penghadapan tahap kedua, apakah Roy Suryo CS kooperatif atau tidak? Kalau mereka kooperatif, tentunya tanpa perlu ditahan oleh pihak kepolisian, mereka dihadapkan ke kejaksaan. Tapi kalau mereka nggak kooperatif, tentunya dipanggil-panggil untuk penghadapan nggak datang, ya mereka dipanggil paksa kan untuk dihadapkan. Itu yang namanya untuk penghadapan tahap 2 ya. Ditahan mungkin ditahan untuk 20 hari misalnya karena mereka tidak kooperatif. Tapi kita berkeyakinan Roy Suryo CS akan kooperatif karena mereka kan taat hukum juga kan. Jadi nanti ketika penghadapan tahap 2 mereka dihadapkan tanpa perlu ditahan. Nah, ketika masuk kemudian berada di bawah kewenangan jaksa, jaksa kemudian menilai apakah akan menahan Roy Suryo CS ini apa tidak. Tergantung, kalau mereka tidak mengulangi perbuatannya atau tidak kemudian mencemarkan nama baik lagi, dan mereka kooperatif untuk mengikuti sidang, karena untuk membuktikan keaslian ijazah juga penting, jadi ada koordinasi di mana ya sudah kalau mereka kooperatif tidak ditahan. Tapi kalau mereka tidak kooperatif malah melarikan diri atau menghilang, ya pasti dicari dulu baru ditahan dulu kan gitu. Jadi itu semua tergantung dari perilaku dari pihak Roy Suryo CS menghadapi tahap 2. Kalau mereka kooperatif ya tidak ditahan bisa gitu karena pasal pencemaran nama baik pada umumnya memang tidak ditahan gitu. Tapi kalau mereka kemudian ternyata melarikan diri atau berbuat mencemarkan nama baik lagi berulang-ulang, mau nggak mau kan ditahan supaya bisa mereka mengikuti sidang, formalnya sidang gitu. Kalau mau ngomong soal kooperatif, Bang, kalau kita lihat kalau kooperatif ya mungkin dari sisi strukturnya proses hukum mungkin mereka selalu memenuhi gitu. Yeah. Tapi kan melihat saat ini jejak perjalanan mereka sampai mereka saat ini meminta KIP kembali untuk membuktikan bahwasannya ijazah Jokowi asli atau palsu. Yeah. Ini kan sebelumnya sudah pernah dilakukan Mabona 2 Bang, apalagi pas ujungnya ke KPU. Yeah. Dan itu fotokopi juga lagi yang akan dikeluarkan nih. Gimana Bang? Ya, itu kan upaya-upaya dari mereka untuk namanya berpolemik secara hukum ya. Tapi kan yang wilayah hukum itu adalah wilayah di wilayah persidangan, itu wilayah hukum. Kalau KIP atau kemudian berdebat di wilayah politis bisa juga, tapi itu tidak masuk ke materi wilayah hukum ya. Tapi dari KIP bisa mereka ambil bukti untuk diajukan ke persidangan gitu. Jadi upaya mereka ke KIP, apa itu kepanjangannya KIP? Komisi
informasi publik. Jadi itu kan komisi. Jadi mereka bisa berdebat atau bersilang sengketa di wilayah KIP tadi, Komisi Informasi Publik tadi. Tapi kemudian buktinya mereka harus bawa di persidangan hasil dari bukti dari KIP tadi. Tetap di persidangan ujung-ujungnya sebagai lembaga formal yang akan memproses persoalannya ini. Kan kasusnya kan kasus pencemaran nama baik kan, gitu. Kalau mereka memakai dari KIP, mereka pakai sebagai bahan pembelaan diri di persidangan. Gitu. Bang, bakal ada nggak nanti persidangan ini ada pembuktian ijazah? Harus dong, ijazahnya harus dibuktikan, karena kalau ijazahnya nggak dibuktikan asli atau palsunya, bagaimana bisa terjadi pencemaran nama baik? Jadi pencemaran nama baik hanya bisa terjadi kalau ternyata ijazahnya palsu. Tapi kalau ijazahnya asli, pencemaran nama baik terjadi. Tapi kalau ijazahnya palsu, pencemaran nama baik tidak terjadi. Begitu. Jadi harus dibuktikan ijazahnya asli atau palsu. Nah, ketika dibuktikan di persidangan ternyata ijazahnya memang asli, tapi kan mereka bilang ini ijazahnya palsu, berarti mereka mencemarkan nama baik dari Pak Jokowi. Artinya berarti dalam persidangan Pak Jokowi harus membuka. Harus dibuka. Ijazahnya harus terbuka untuk umum. Jadi tempatnya memang di persidangan. Jadi nanti dibuka ini ijazahnya asli. Nanti kan yang akan menyatakan ijazah ini asli atau palsu kan pertama kan dari forensik, ahli-ahli forensik ya. Tapi itu nggak begitu cukup. Yang paling pokok, yang paling utama yang akan menentukan itu ijazah asli apa enggak adalah dari lembaga penerbitnya sendiri, dari Universitas Gajah Mada sendiri yang akan menyatakan ini asli. Kalau mereka bilang asli ya berarti asli. Jadi pendapat dengan prosedur Abang tadi jabarkan asli atau palsu, makanya dia minta pembuktian keaslian dulu baru masuk kasus pidananya, Bang. Itu nggak bisa. Jadi mereka boleh minta kemana aja untuk menyatakan asli palsunya, tapi tetap ketika persidangan sedang berjalan atau sudah berjalan, mereka harus datang ke persidangan. Jadi bukti-bukti yang mereka dapat dari KIP bisa mereka pakai sebagai pembelaan saja di persidangan. Jadi nggak perlu menunggu KIP. Hukum nggak mengenal itu. Jadi hukum ketika sudah waktunya berkas sudah lengkap, sudah tahap 2, sudah diajukan untuk disidang, persidangan berjalan. Bahkan sekali peradilan pun kalau tiba-tiba sidang pokoknya sudah berjalan, peradilan gugur kalau dia masih baru memulai gitu. Jadi nggak tergantung dari KIP atau peradilan. Jadi tergantung dari persidangan pokok. Kalau sudah berjalan, gugurlah. Yang kalau mereka ngajukan peradilan, gugurlah peradilan itu kalau masih proses. Mereka sedang mengajukan KIP, ya KIP nggak berarti juga karena sidang sudah jalan. Jadi mereka sebenarnya kalau mencari bukti sedang berkejar-kejaran dengan waktu jadwal sidang gitu. Jadi kejarlah KIP itu sampai mereka dapat bukti bahwasanya ini ijazahnya palsu. Nah, setelah itu baru mereka bawa tuh ke persidangan untuk pembelaan. Bukan untuk menyatakan tidak boleh ada sidang, nggak bisa. Jadi sidang tetap jalan, proses sidangnya tetap jalan. Sidang dalam konteks tetap masuk pidananya. Iya, untuk membuktikan unsur pidananya, begitu. Jadi ini kan kemungkinan besar P21. Habis itu kan tahap 2, habis itu kan tahap ketiganya kan proses sidang, gitu. Jadi Pak Roy Suryo CS ini sedang berkejar-kejaran dengan waktu untuk dapat membuktikan dari lembaga lain mengenai keaslian atau kepalsuan ijazah. Nanti setelah dapat itu, mereka bisa jadikan barang bukti di persidangan sebagai pembelaan. Kalau nanti terindikasi yang dia gugat dan akhirnya menyatakan asli, gugur dong dalam proses persidangan nanti. Atau enggak, tetap proses? Tetap proses sidang. Ketika ternyata KIP bilang memang ijazahnya ini asli, ya sudah, mereka kan nggak mungkin bawa ini di sidang sebagai bukti mereka kan. Jadi ini bukti validnya buat Pak Jokowi kan, buktinya ijazah asli. Sidang tetap jalan. Hasil dari KIP apapun juga, sidang tetap jalan. Mahkamah Internasional sudah memutuskan juga bahwasanya ijazah Jokowi itu asli. Mahkamah Internasional. Siapa itu Mahkamah Internasional tuh? Aku baca berita. Oh ya, Mahkamah Internasional. Nggak tahu mahkamah apa itu ya, baru dengar kita Mahkamah Internasional ya. Itu kan sudah menyebutkan juga di sini ada beritanya bahwasanya diputuskan ijazah Jokowi asli. Ya sudah, kalau ijazahnya Jokowi asli oleh mereka, ketika ini permohonan dari Roy Suryo CS, kan Roy Suryo nggak mungkin bawa itu ke persidangan menyatakan ijazahnya asli. Ya kan mereka rugi sendiri. Jadi mereka pasti keep lagi, udah nggak usah dibawa yang ini.
Kita cari lagi tempat baru, lembaga baru yang bisa menyatakan ijazah Jokowi palsu kan. Karena prinsipnya kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, mereka lolos. Iya. Tapi kalau ijazahnya Pak Jokowi asli, mereka dihukum begitu. Tapi kan sorotan masyarakat bertanya-tanya juga lah, dengan P21 saat ini juga belum dipublish. Makanya ada dua alternatif, P21 atau SP3. Nah, kan nggak mungkin dalam konteks ini pasti P21 ya kan, karena sudah ada tersangka ya Bang. Ya, dalam konteks ini proses berjalan, kemudian tidak ada riak-riak, tidak ada fenomena bantahan-bantahan dari penyidik mengenai perkaranya, bahwasanya perkara sudah berjalan baik, yaitu itu artinya di kejaksaan juga P21. Bang, itu juga kemarin dia sempat viral ya kan, dan akhir dari salah satu stasiun bahwa salah satu mantan KPK tidak ada urusan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Namun setelah itu juga kemarin kenapa dia mengeluarkan kata fondasinya itu AS sendiri Bang? AS itu Abraham Samad. Abraham Samad. Itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi antara Abraham Samad dengan Roy Suryo. Roy Suryo mungkin membuang badan ke Pak Abraham Samad kan, gitu. Mungkin dia udah mulai kecapean, ini dia bilang ini sebenarnya di belakang saya ada Pak Abraham Samad. Tapi kan itu baru pernyataan seorang Roy Suryo kan, belum bisa dibuktikan apa-apa. Sebelum ada klarifikasi dari Abraham Samad. Sampai saat ini kan belum ada klarifikasinya kan. Jadi kita anggap ini cuma cerita angin aja yang disampaikan oleh Roy Suryo. Aneh kekhawatiran dia Bang, di belakang ini ya asumsinya bahwa Bang Samad memang fondasinya, dan akhirnya juga akan P21 akhirnya juga orang-orang yang akan kebongkar semua. Ya, kadang-kadang orang kalau sudah terdesak, dia akan buka cerita yang sebenarnya apa gitu. Kadang-kadang. Bang, juga kan dokter kita juga kemarin menggugat UGM itu 760 berkas. Pernyataan karena dia tidak mempublish atau tidak mengasih tahu, itu gimana? Ya itu dokter Tipa gugat apa itu, kita nggak tahu juga. 760 dokumen. Ya, digugat aja nggak apa-apa, nanti hasil gugatannya seperti apa kan kita belum tahu juga gitu. Nggak tahu juga apa yang digugat oleh dokter Tifa kan, dokumen apa kan kita nggak tahu dokumen apa yang digugat, apakah dokumen skripsi, apakah lembar per lembar, kayak kan begitu. Tapi itu adalah upaya-upaya untuk melakukan defense, pertahanan diri kan, atau upaya-upaya untuk lolos dari jeratan-jeratan proses hukum gitu. Tapi tetap ada proses hukum, tetap berjalan kan. Abang kan sebagai praktisi hukum, penegak hukum, dengan proses ini mereka dalam konteks penegak hukum itu profesional nggak sih Bang? Ya, sepanjang kita lihat ya memang profesional begitu. Sepanjang mereka berjalan dalam koridornya profesional, dan kita lihat memang profesional karena banyak sekali yang sudah di BAP, banyak sekali saksi-saksi yang ditanya-tanya, banyak sekali ahli juga sampai 50-an sampai lebih lah begitu kan. Jadi mereka artinya dari semua sisi mereka nilai, dari sisi-sisi ahli-ahli yang lain juga mereka nilai kan, termasuk dari bukti-bukti juga mereka kemudian pakai sebagai bukti yang lengkap. Jadi kompleks banget ini, makanya P21 ini kan harus meneliti semua bukti dan saksi isinya apa. Tapi dengan posisi yang tenang seperti ini, memang patut kita sampaikan, memang sebenarnya sudah dianggap lengkap, sudah P21. Tinggal proses lanjutannya aja yang berjalan seperti apa di tahap 2 dan sidangnya seperti apa. Tapi juga kan banyak tekanan politik yang sampai ini juga belum bisa dipublish P21. Ya itu bisa kebijakan dari pihak penyidik, atau bisa berkasnya belum disampaikan, berkas dari jaksanya belum sampaikan penyidik, P21-nya begitu. Bisa, ini kan masalah kendala surat menyurat juga ada. Tapi perkara seperti ini biasanya masuk sidang. Kalau masuk sidang kan P21 kan bukan suatu artian yang ini kan, yang harus kita soroti secara detail kan. Yang kita soroti nanti tahap 2-nya sebenarnya sama sidangnya sendiri. Tapi kan kemarin juga kuasa hukumnya Roy Suryo juga mengatakan bahwasanya sudah lebih dari 14 hari. 14 hari apa nih? Sejak diserahkannya itu berkas ke kejaksaan. Ya, itu nggak harus 14 hari, bisa lebih, karena tergantung kalau perkaranya pemberkasannya dokumennya banyak, itu kan menelitinya kan bisa lebih dari 14 hari gitu. Jadi nggak harus 14 hari. 14 hari itu hanya pedoman utamanya kalau memang
tersangka ditahan supaya nggak lewat waktu. Jadi diupayakan 14 hari kerja supaya clear semua pemeriksaan, semua pemberkasan, semua penelitian. Tapi kalau tersangkanya nggak ditahan kan berarti kan ada cukup waktu yang ruang, waktu yang luang ya untuk melakukan analisa lebih detail. Jadi bisa lebih dari 14 hari analisa berkas itu. Kecuali tersangkanya ditahan dan takut waktu masa penahannya berakhir gitu. Nah, itu dia makanya 14 hari sebagai pedoman aja untuk yang begitu. Tapi kan disesalkan oleh versi Harus sendiri bang, kan ini ada masa dicekalnya, masalah laporan wajib, itu Ya. juga harus dijelaskan karena kan ada HAM lah, maksudnya melanggar HAM lah konteks kalau dia bilang dengan proses yang sampai sini belum ada kejelasan kapan dia harus lapor wajib. Apa tuh wajib lapor kan itu kan cuma wajib lapor aja itu kan. Kemudian mereka di tahanan kota nggak? Tapi buat dirinya sendiri tuh udah merasa itu udah melebihi. Enggak, jadi gini, kalau wajib lapor itu memang wajib datang, tapi kalau mereka berhalangan mereka bikin surat. Yang penting laporannya ada, gitu. Jadi yang dimaksud wajib lapor itu bisa mereka datang ke Polda untuk wajib lapor diri kan. Tapi kalau mereka berhalangan sakit, mereka bikin surat sakit atau mereka sedang kemana keluar kota, mereka bikin surat lagi sedang izin keluar kota, tapi suratnya nyampe. Itu disebut sebagai wajib lapor. Ini dilaporkan kami sedang keluar kota nih, tapi kami hadir. Suratnya, pemberitahuannya begitu. Itu kan dicekal ini bang, bahasa dicekal, terus wajib lapor, dan itu juga berdosennya juga bilang bahwa ini ada peradilan diduga mafia, peradilan mafia bang. Ya itu kan pikiran-pikiran negatif dari orang yang menjadi pembela-pembela para tersangka kan. Kan semua orang boleh punya pikiran negatif kan. Bahwasanya kan curiga boleh kan. Itu dan curiga boleh juga disampaikan sebagai sarana kontrol kan, gitu. Bahkan ada narasi yang mengatakan bahwasannya belum diumumkan yang P21-nya ada orang besar di balik ini. Enggak ada orang besar. Menurut Bapak sendiri? Orang kecil. Apa sih bang pandangan abang kalau kata orang besar, orang kecil, tapi tidak masuk untuk? Ya kan nggak ada kaitan perkara sama orang besar orang kecil. Perkara ya perkara bisa dipublish, bisa tidak dipublish, bisa diekspos, bisa tidak diekspos. Kalau perkaranya begitu mengganggu masyarakat supaya kepastian dipublish kan begitu. Tapi kita lihatlah perkembangannya, begitu. Jadi intinya nggak ada SP3 dalam proses ini. Iya, lanjut ini perkaranya sampai sidang. Oke.